untuk ini tema terakhir ya, bahas tentang mungkin guru yang menjadikan muridnya sebagai konten. Nah ini mungkin dari Pak Alfian, gimana? Oh ya, terima kasih. Memang ini yang saya tunggu, karena dibanding tema sebelumnya tadi itu MBG sama apa pengeroyokan siswa, itu sebenarnya tema-tema yang umum lah ya gitu ya. Bahkan ya memang klis banget. Sebelum-sebelumnya juga ada narasi-narasi seperti itu. Kalau yang murid sebagai talent content ini, itu dapat dikatakan fenomena yang saya berani klaim ini, bahwa itu adalah fenomena yang benar-benar baru dalam wajah pendidikan dan keguruan di Indonesia. Karena apa? Karena memang dari medianya sendiri itu ya memang baru, belum pernah ada di pendidikan keguruan Indonesia, yaitu fenomena media sosial. Itu kan memang tergolong baru dalam pergulatan pendidikan dan keguruan di Indonesia, termasuk nanti fenomena-fenomena yang menyertainya. Atas dasar itulah, ini saya mau sedikit ngomong panjang ya, karena memang ini concern saya, bahkan saya meneliti langsung sejak fenomena pertama ini muncul. Saya itu harapannya dulu itu waktu COVID kalau nggak salah, rame-ramenya fenomena guru konten kreator itu pemain utamanya dalam hal ini. Itu muncul untuk menanggulangi pembelajaran jarak jauh itu. Jadi guru bikin konten dan lain sebagainya gitulah tentang pembelajaran. Idealnya seperti itu. Waktu itu narasinya seperti itu. Dan banyak guru yang memang masih muda, yang nggak kaku dengan kamera, good looking dapat, itu menarik atensi media sosial waktu itu. Dan itu booming, rame, bener-bener rame. Bahkan untuk mencapai beberapa ribu followers itu cepet banget. Karena pasarnya ada, permintaan ada, marketnya ada waktu itu. Jadi ini hal yang benar-benar kayak pecah waktu itu, waktu COVID 2020-an. Sebelum COVID sudah mulai ada bibit, tapi pecahnya itu waktu COVID. Karena marketnya terbentuk banget waktu itu. Pecah, mulai banyak guru konten waktu itu. Saya waktu itu memang pengen sebenarnya langsung punya ide, wah ini bagus ini guru-guru muda ini. Kok kayaknya apa itu nggak buta dengan digitalisasi gitu ya. Saya konten juga waktu itu. Pengen apa? Ya sederhananya pengen gabung ke mereka gitu untuk membuat suatu gerakan yang digital gitu. Ya gampangnya no viral no justice gitu kan, membuat suatu gerakan baru dalam lingkup digitalisasi, tapi fokusnya ke persoalan-persoalan pendidikan dan keguruan. Harapannya waktu itu saya seperti itu, melihat anak-anak muda ini kan, wong masih muda, masa ya tingkahnya kayak senior-seniornya dulu yang mantuk-mantuk, yang manggut-manggut gitu. Harapan saya seperti itu, hipotesis saya. Makanya saya ngonten juga, karena saya juga melihat ada pasar di situ. Kebetulan saya juga guru bahasa Indonesia yang memang menguasai lah setidaknya keterampilan berbahasa, scripting atau rating dan lain sebagainya, itu bikin konten itu saya menguasai. Dan itu memang terbukti. Saya 3 bulan itu hampir 70.000 audiens itu pengikut lah di TikTok, di Instagram. Di TikTok malah lebih cepat itu, nggak sampai 2 bulan itu tinggi banget itu. Setelah itu, ini yang jadi persoalan. Secara tujuan tentu bagus di sini. Fenomena guru konten kreator itu bagus karena memindahkan ruang kelas ke digital dengan harapan audiensnya lebih besar, lebih majemuk dan lebih inklusif gitu. Biar juga menginspirasi. Secara tujuan bagus gitu. Bahkan mereka juga secara skill juga mumpuni gitu. Tapi persoalannya di sini, Pak Gembol dan teman-teman nanti ini barangkali ada yang lihat. Waktu itu yang bikin saya jengkel, waktu satu narasi ini kan saya sudah satu narasi. Waktu itu yang bikin saya jengkel, saat Hari Guru kalau nggak salah itu persisnya, pemerintah dalam tanda kutip mengakuisisi pergerakan ini. Mengakuisisi dalam artian mengundang mereka ini guru konten ke Jakarta. Di situ bukan berarti saya cemas atau iri nggak diundang, tapi ketika saya lihat konsekuensi logisnya, mereka ini berubah fungsi. Awalnya jadi guru yang berbagi praktek baik soal implementasi pembelajaran di kelas, pedagogik dan lain sebagainya di ranah digital, berubah fungsi menjadi agen siar. Jadi waktu itu ini diundang ke Jakarta, pulang, mereka itu, saya nggak mau nyebut buzzer karena bagaimanapun mereka guru kan. Kalau buzzer itu kan identitasnya anonim dan lain sebagainya, kita nggak tahu juga itu dipakai siapa, dibayar siapa atau apa. Saya sebut aja lebih halus, tapi ya sama aja dengan buzzer tanda kutip gitu ya. Agen siar. Jadi ada pergeseran orientasi pada akhirnya gitu.
Guru yang pada dasarnya itu harus mengajar di kelas berubah menjadi kreator konten yang menjadikan muridnya talent-talent kontennya. Entah itu dalam pembelajaran, entah itu dalam kebijakan, entah itu komedi, entah itu apapun, udah jadi partner kontennya gitu. Kan ini eksploitasi digital sebenarnya gitu. Itu yang saya kritik habis-habisan. Terlebih lagi saya itu lebih lantang ketika tahu mereka ini jadi agen siar. Waktu itu di era Merdeka Belajar itu mereka gampang pakai kaos Merdeka Belajar itu kaosnya ngonten depan kamera, mempromosikan kebijakan-kebijakan gitu, terang-terangan itu. Makanya saya nggak mau sebut mereka buzzer, sebut aja agen siar karena legal ini, agen siar pemerintah pada akhirnya mereka. Ini yang saya kritik habis-habisan. Di dalamnya padahal ada murid, di dalamnya padahal ada ruang sekolah, di dalamnya padahal ada apa itu identitas keguruan. Itu jelas melanggar etik gak karuan itu kalau kita breakdown. Karena dia mencampur adukkan antara identitas keguruan dan identitas personal gitu. Itu nggak bisa digabungkan. Identitas guru sama kreator konten itu nggak bisa digabungkan. Karena tanggung jawabnya jelas-jelas berbeda secara teoritis. Guru tanggung jawabnya jelas ke murid. Yang ditagih itu bagaimana muridnya. Itu tanggung jawab guru di situ. Tapi kreator konten kan nggak bisa ditanggung jawab ke audiensnya, ke followersnya nggak bisa. Dia ngonten gitu, pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran sejarah, ngonten umpamanya kreator konten. Ya udah bebas aja, masalah orang paham nggak paham ya bodo amat. Karena memang orientasinya kreator konten gitu. Nggak ada tanggung jawab feedback yang langsung linier gitu. Tapi kan guru nggak bisa begitu. Guru setelah sudah menjelaskan, mengatakan atau menerangkan sesuatu pedagogik, dituntut tetap muridnya bisa apa enggak, sejauh mana muridnya paham, kan begitu. Ketika dua identitas ini digabungkan, ya rancu. Apalagi jelas terang-terangan itu di dalam konten-kontennya terkadang pakai ruang kelas, pakai name tag keguruan, ada NIM-nya, pakai kaos korpri dan lain sebagainya. Ini rancu. Pada akhirnya dia itu berdiri di sana sebagai apa? Jawaban yang paling realistis yaitu untuk membranding keguruannya saja. Padahal kita juga nggak tahu itu muridnya benar-benar paham sama yang dijelaskan apa enggak, ya nggak bodo amat kan gitu. Nggak ada yang tahu. Di sini murid benar-benar diubah dari suatu subjek yang aktif sebagai properti yang dimanfaatkan guru untuk konten gitu. Aku yakin Pak Gembol yang sudah kemana-mana dalam bisnis perkontenan ini, ketika Pak Gembol masuk dalam frame konten, aku yakin ada kalkulasi ekonominya di situ. Aku yakin sedikit banyak lah, entah itu apa atau apa, ada kalkulasi ekonominya di situ. Tapi dalam pendidikan hal ini tidak pernah dibahas. Padahal guru dan murid itu sama-sama jadi talent konten di situ. Entah itu muridnya jadi figurannya atau muridnya jadi apanya. Yang jelas muridnya setiap hari dijadikan teman untuk bikin konten gitu. Followersnya naik, followersnya rame. Ya rame karena marketnya pendidikan itu nggak ada habis-habisnya. Itu persoalan lapisan berikutnya. Lapisan berikutnya ini yang bikin saya benar-benar murka sebenarnya. Pada akhirnya si guru jual-jual produk digitalnya. Kan ini secara langsung muridnya ini dijadikan sebuah talent konten untuk insight apa itu kalkulasi algoritma pada produk digital si guru. Kan ini memperkerjakan murid secara langsung dalam ranah digital gitu. Ini panjang sebenarnya kalau saya uraikan. Tapi persoalannya di situ. Ada pergeseran makna dari murid sebagai subjek aktif yang tanggung jawabnya ke guru menjadi subjek atau objek yang pasif, semisal properti digital gitu. Yang bisa diperjualbelikan dengan gampang di dalam pertarungan algoritma. Ini yang saya kritik habis-habisan dalam fenomena guru konten kreator ini gitu. Dan itu banyak, nggak susah kita menemukan itu hari ini gitu. Makanya itu di buku saya, sampai saya buatkan buku itu agar kita itu melek dalam persoalan yang paling benar-benar baru ini. Dalam buku saya Andai Aku Menteri Pendidikan, saya ulas habis-habisan itu fenomena ini. Ini bahaya sebab karena apa? Karena kalau fenomena ini tidak segera dihentikan atau tidak ada regulasi yang memperjelas batas-batasnya, pendidikan akan dibanjiri oleh fakta-fakta settingan, fakta-fakta manipulasi, fakta-fakta pengkondisian, fakta-fakta yang memang disetting agar terlihat bagus pembelajarannya. Padahal ya itu tadi, kita nggak ada yang tahu muridnya di kelas itu benar-benar bagus atau enggak gitu. Makanya pertanyaan yang saya ajukan paling tajam pada komunitas guru konten kreator ini, Anda sebagai guru kok kelihatannya luar biasa ya pedagogiknya. Pertanyaannya, murid Anda katrol apa enggak nilainya?
kan gitu. Akan lucu sebenarnya ketika kita atraktif sebagai guru, pakai seragam guru di depan layar itu menjelaskan panjang lebar luar biasa, memakai identitas guru, tapi muridnya di akhir rapot kita katrol. Berarti ada indikasi Anda memanipulasi pembelajaran itu hanya untuk terlihat penjual di depan layar gitu. Dan pada akhirnya Anda jual produk-produk digital di link afiliasi atau link apalah gitu. Kan ini eksploitasi baru ini, belum pernah ada sebrutal ini keguruan di Indonesia itu. Jadi bayangkan aja pendidikan yang sudah semerawut ini ditutupi citranya sama jargon-jargon konten kreator pendidikan hari ini. Sekali lagi saya tidak mempersalahkan mereka untuk jadi kreator konten, bodoh amat saya mau jadi kreator konten atau apa, bodoh amat. Tapi ketika mereka mencampur adukan identitas keguruan dengan kreator konten, seperti yang saya katakan tadi, di situ kita perlu berpikir dengan tegas, Anda sebagai guru apa sebagai kreator konten? Biar kita publik menagihnya jelas. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau guru, tanggung jawabnya ke murid. Tapi kalau kreator konten ya bebas gitu. Itu sebagai fenomena demokrasi saja. Anda ngonten apapun, audiens nggak paham ya bodo amat. Audiens bertengkar ya bodo amat. Audiens mispersepsi ya bodo amat kan gitu. Tapi sebagai guru, Anda tidak bisa diperlakukan seperti itu gitu. Apalagi sampai muridnya jadi talent konten. Dan yang lebih parah sekarang yang paling rame itu, kalaupun tidak mengeksploitasi siswa itu tadi, mereka ngontennya jadi agen siar. Kayak umpamanya ada program apa ini? Program ini yang terbaru itu program yang flat panel itu. Nah, guru-guru konten kreator ini mengkontenkan cara mengoperasikan flat panel ini. Bayangkan. Jadi secara tidak langsung disebut buzzer ya enggak cocok. Ya sebut aja agen siar. Dan itu memang dipelihara sama pemerintah, diundang ke Jakarta beberapa kali. Sampai sekarang itu setiap kota itu ada kaderisasinya, dibentuk guru GKK Jawa Timur, katakanlah guru GKK Kalimantan atau apa itu, sampai ke IKN. Ada kaderisasinya di situ. Ya saya menangkap itu ya wajar-wajar saja. Karena apa? Karena memang pemerintah butuh untuk membranding dirinya atau membranding pendidikan dan keguruan ini di level yang baik gitu. Di konten ya tentu semua nggak ada yang menampilkan keburukan gitu. Wong namanya juga personal branding kan begitu. Ini yang menjadi lipatan-lipatan masalah yang perlu kita dudukkan karena ini memang belum pernah ada sebelumnya dalam keguruan Indonesia dan pendidikan. Ini bahaya sebenarnya. Ini yang harus kita diskusikan bersama. Dan yang bikin ini terakhir sebelum nanti ke Pak Gembul bisa ditanggapi, saya sejak tahu mereka ini sudah terafiliasi langsung sama pemerintah, saya tuh sampai ngomong ke 82 organisasi profesi waktu itu di Surabaya itu, saya langsung pegang mic cepet-cepetan waktu itu bahas kode etik gitu. Saya ngomong kok di depan organisasi profesi, ini harus segera diselesaikan, ini fenomena terbaru gitu. Selang beberapa itu, saya itu diblok sana sini sama akun-akun konten kreator itu, guru-guru kreator konten itu. Saya DM, saya aja omong, nggak ada yang mau bahas gitu. Ya itu tadi, ini yang membuat saya jengkel di ubun-ubun, bukan jengkel dalam arti negatif ya. Yang bikin saya jengkel ya itu dari masih muda, punya potensial untuk membangun suara pendidikan yang lebih jernih, kok milih menjadi agensi pemerintah kan gitu. Jadi sebenarnya kalau menjawab pertanyaan di bab 2 tadi soal masa depan pendidikan dan keguruan Indonesia, ya saya sangat-sangat menyentuh pesimis karena guru termudanya pun tingkahnya itu pada akhirnya sama seperti senior-seniornya dulu itu, yang gampang untuk tunduk, yang gampang untuk tidak mengungkapkan kebenaran kelas, yang gampang untuk tidak mengucapkan persoalan-persoalan, lebih manggut-manggut, lebih diam saja. Guru mudanya hari ini seperti itu. Lewat fenomena guru konten, padahal mereka berpotensi untuk berbeda dengan sebelumnya, tapi mereka nggak ambil itu. Jadi dapat dibayangkan lipatan masalah ini gitu. Saya rasa itu sebagai pembuka atau pengantar. Silakan ditanggapi aja Pak Gembul. Ini bukan pengantar, ini kontennya. Jadi luapan emosi dari Pak Alfian kerasa sekali. Dan pada beberapa bagian itu sangat relevan buat saya, makanya saya sejak awal tuh memisah antara kehidupan pribadi dan kehidupan di dunia nyata saya dengan kehidupan di dunia maya. Jadi saya kan tidak pakai ini dan tidak pakai ini, jadi ini samaran, jadi hanya untuk menegaskan bahwa ketika saya di dalam kelas, ketika saya mengajar, itu sepenuhnya berbeda dengan ketika saya nge-YouTube gitu. Karena memang saya khawatir dengan apa yang akan
Kang Alfian barusan sampaikan. Jadi memang ada konflik kepentingan antara sebagai guru yang harus profesional di kelas dengan seorang konten kreator yang memiliki tujuan pribadi dan tujuan ideologis yang relatif berbeda dan khawatir bertabrakan gitu. Makanya di awal-awal saya ngonten tuh ini juga menjadi bahan perhatian saya, termasuk agar termasuk agar saya tidak membawa-bawa masalah YouTube ke kelas dan begitu sebaliknya. Walaupun ada hal-hal yang tercampur, tapi tercampurnya itu benar-benar tersembunyi gitu. Jadi misalkan keresahan dari siswa saya bisa dikontenin, bisa, tapi siswanya saya tidak pernah bawa ke kelas. Gitu. Tidak pernah saya bawa ke depan kamera. Nah, ya karena kekhawatiran yang persis seperti yang Kang Alfian sampaikan. Nah, tapi kalau saya harus menanggapi masalah yang seperti ini, saya akan sampaikan begini, gap antara guru dan siswa dalam memahami IT dan dunia digital itu tinggi sekali. Jadi guru di Indonesia, angka paling optimistik untuk menyebut kemampuan mereka dalam IT dan digitalisasi itu gak tembus 40%. Kurang dari setengahnya guru di Indonesia tuh yang ngerti IT. Itu pun dalam peninjauan yang paling optimis gitu. Kalau misalkan kita lihat UKG dan sebagainya itu bahkan jauh lebih rendah lagi. Sedangkan siswa itu hampir 100% mereka tuh melek terhadap IT, terhadap perkembangan digital dan sebagainya. Nah, karena itu maka di dalam kelas itu ada banyak sekali kebingungan-kebingungan di mana guru yang biasanya berpatokan kepada buku standar, buku paket, buku cetak, buku LKS semacam itu, kemudian dihadapkan pada pertanyaan siswa yang zaman sekarang tuh gini, Bu, tapi saya baca di Google yang artikelnya ini, itu buku itu tuh salah gitu. Nah, si guru tuh sebenarnya menjadi sangat menderita ketika berhadapan dengan pertanyaan yang semacam ini, otoritasnya dipertanyakan, kemudian fakta bahwa dia tidak bisa mengakses sumber pengetahuan semudah siswa-siswa kita. Jadi siswa-siswa kita itu sebenarnya mendapatkan akses informasi 3 kali lipat lebih deras daripada yang didapati oleh guru Indonesia secara rata. Begitu. Jadi kalau misalkan guru-guru kita yang teladan, yang bagus, setiap mau bikin pertemuan di kelas, dia harus persiapan. Nah, persiapannya itu biasanya baca buku, baca silabus, kemudian lihat-lihat artikel-artikel gitu dan sebagainya. Nah, siswa itu justru sudah menjadi makanan keseharian di antara mereka. Dan anggaplah kalau guru itu satu orang di depan kelas 30 siswa misalkan atau 40 siswa, 40 siswa itu sudah mengakses informasi yang begitu banyaknya. Pertanyaan-pertanyaan mereka tuh melimpah, perspektif mereka tuh melimpah. Nah, dihadapkan pada guru yang untuk membuka naskah dalam IT pun itu paling banter 40%. Nah, ini menciptakan kesenjangan yang fatal dan luar biasa, dan pada akhirnya kita mengenal guru-guru sekarang itu tidak dihargai, dianggapnya kolot, ketinggalan zaman. Jadi siswa-siswa sekarang itu banyak berbisik. Makanya hampir dipastikan kalau dalam satu kelas ada grup WA antara guru dengan siswa misalkan, dengan wali kelasnya, maka siswa akan bikin grup di dalam grup untuk ngejekin guru itu kadang-kadang di situ tuh. Nah, salah satunya kenapa? Salah satunya adalah karena kesenjangan yang sangat luar biasa antara pemegang handphone sejak bayi dengan orang yang baru mengetahui teknologi ini dari belakangan-belakangan ini gitu. Nah, guru yang akhirnya kekurangan pemahaman dan pengetahuan dalam hal IT itu pada akhirnya didorong oleh pemerintah gimana caranya sih supaya guru-guru itu pun melek IT, dan akhirnya seperti yang dikatakan Pak Alfian tadi, ada yang diundang ke berbagai acara pemerintah dan sebagainya, dan saya juga kenal mereka. Dan saya kurang lebih tahu juga siapa yang Pak Bahri maksud tadi itu gitu, karena saya juga beberapa kali bertemu dengan guru-guru yang semacam itu. Ya, dan memang mereka pada akhirnya juga dapat insentif atau dapat penghargaan atau apa dan sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya upaya pemerintah untuk mengajak guru-guru itu lebih aktif di media dan lebih aktif di IT justru malah ya apa ya,
benturan kepentingan juga gitu, benturan kepentingan dalam hal guru-guru yang awalnya itu diajak untuk lebih melek terhadap teknologi, sekarang guru-guru yang dimaksud dieksploitasi oleh kepentingan-kepentingan teknologi. Nah, seperti yang dijelaskan. Nah, kebingungan inilah, tapi saya pengen kembali ke pernyataan saya di awal itu dimulainya dari gap, dan karena itu ada tuntutan kurikulum tertentu untuk membuat guru-guru itu termotivasi dan terinspirasi untuk ngonten. Biar apa? Biar awalnya itu adalah untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan antara siswa dengan gurunya gitu. Nah, satu hal berikutnya yang ingin saya perhatikan di sini, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah pada akhirnya kita tuh sadar bahwa dalam dunia IT kita tuh sekedar konsumen, bukan produsen. Anak-anak kita, siswa-siswa kita itu adalah pemegang rekor dunia sebagai siswa paling banyak memegang handphone untuk hiburan. Kita tuh paling tinggi di seluruh dunia. Jadi ada di kisaran hampir 7 jam per hari. Anak-anak kita tuh nonton yang seperti itu. Nah, sedangkan membuat kontennya itu jauh lebih sedikit. Walaupun sekarang ada 17-18 juta orang yang menjadi konten kreator, tapi kontribusi anak-anak kita terhadap perkembangan internet itu jauh lebih sedikit daripada status mereka sebagai konsumen, begitu. Nah, guru diharapkan awalnya tuh diharapkan agar membawa siswa-siswa ke dunia digital. Awalnya ya, diharapkan agar kita tuh tidak terlalu menjadi konsumen di dunia ini. Sayangnya, guru-gurunya tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, tidak mendapatkan kejelasan status dalam hal ini, tidak diajarkan tentang cybergogi itu seharusnya seperti apa, dan hal yang semacam itu, maka daripada guru ini memotivasi siswa untuk menjadi produsen dalam perkembangan teknologi digital dan IT, justru mereka terjebak untuk mengeksploitasi siswa dalam bidang-bidang yang mereka harapkan. Nah, ini masalah yang paling pentingnya saya pikir adalah seperti itu. Nah, makanya saran saya buat pemerintah dan teman-teman, kita mulailah dari sekarang itu membiasakan cybergogi, tapi cybergogi itu bukan dari siswanya, tapi dari gurunya. Ini hal yang sering saya sampaikan dalam dunia pendidikan. Gini, anak-anak di zaman sekarang itu mengakses pacaran melalui online, prostitusi melalui online, pencabulan melalui online. Kemudian mereka bisa mengakses perjudian juga online. Mereka cari duit bisa di online. Mereka bisa mengekspresikan kenakalannya, kebaikannya, karya-karyanya itu juga di online. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa guru tidak muncul juga di situ? Kenapa guru alih-alih menjadi orang yang merdeka akademik dan merdeka dalam berpikir, justru malah menjadikan siswa itu sebagai konten, justru malah menjadikan siswa itu sebagai cara untuk dieksploitasi. Nah, ini poinnya itu. Jadi saya sih berharap agar kesenjangan antara guru dan siswa dalam mengakses teknologi informasi itu diselesaikan, dan diselesaikannya adalah dengan memberikan perhatian kepada guru yang lebih baik dalam hal cybergogi, alih-alih memaksa mereka dan memanfaatkan mereka untuk jadi konten kreator yang kompetensinya tidak bisa diukur. Begitu tanggapan saya. Pak, untuk Pak Alfian mungkin ada tambahannya? Oh ya, masih ada kalau waktu. secara keseluruhan ya sepakat lah, ada benang merah yang perlu kita kedepankan. Ya itu tadi, ini masalah urgent yang perlu digarisbawahi soal guru konten kreator ini memang harus dipisah. Itu solusi dari saya, harus benar-benar dipisah, dia sebagai guru atau sebagai kreator konten gitu. Karena ini penting seperti yang saya jelaskan tadi. Sebab kalau enggak ya akan rancu terus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, segera untuk membatasi ruang lingkup dalam ruang kelas gitu. Ada kode etik yang perlu dikedepankan. Kalau nggak salah itu lagi viral ini, rame juga, yaitu tadi soal flat panel yang dibagikan sama Abdul Mukti itu. Kalau dulu Nadiem itu Chromebook, sekarang itu ada flat panel, itu cek aja itu.
itu dikonten-kontenkan, hanya sekedar menunjukkan, oh ini flat panelnya itu berfungsi, itu ada pembelajaran yang menggunakan flat panel, dikontenkan gitu. Dan itu rame dan dapat apresiasi terkadang. Berapa gilanya terkadang fenomena kayak gini ini. Ya itu tadi disebut buzzer, ya kasihan juga bagaimanapun guru gitu, jelas identitasnya, sebut paling enak aja agensiar gitu. Jadi kayak jemata semacam tangan kanan pemerintah untuk membranding pendidikan gitu. Makanya ketika dia pakai identitas guru, saya jadi tanya, emang muridnya benar-benar paham apa enggak itu? Kan begitu. Ya lu merasa menagih itu karena di sana ada identitas guru gitu. Kecuali dia sebagai talent yang dibayar pemerintah itu, atau bintang iklan yang dibayar pemerintah, ya saya nggak tagih itu. Ya saya anggapnya oh ya itu promosi, sales kebijakan saja. Tapi ketika memang benar-benar dia menggunakan identitas guru, seragam guru di luar kelas, di dalam kelas ada siswanya. Pertanyaan paling logis, itu siswanya bagaimana? Bagaimana bila akhirnya ya dia mengatrol nilai di ending rapotan, betapa kejamnya itu. Di kamera, di branding bagus, ujung-ujungnya nilai dikatrol. Kan ini benar-benar perlu refleksi yang paling dalam sebagai wujud implementasi guru kreator konten ini. Itu yang harus disadari pemerintah. Sekali lagi ini fenomena baru, kita harus sama-sama menggiring ini untuk dibicarakan secara publik luas. Bagaimanapun orang-orang tua itu harus mulai peka bahwa anaknya ini jadi talent gratis gitu. Jadi talent gratisnya si guru, jangan mau gitu. Wong kita masuk frame satu jepretan di di produk itu aja ada biaya bintang iklannya. Ini kok bisa-bisanya setiap hari muridnya direkam dengan sukarela. Setiap hari saya katakan. Bahkan stoknya umpamanya direkam 1 jam gitu. Itu dipotong-potong kayak clipper, sudah jadi berapa video itu? Berapa banyak algoritma yang sudah didapatkan. Muridnya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, dapat katrolan nilai. Sekali lagi ini betapa kejamnya dunia keguruan hari ini ketika merembet ke dalam konten kreator. Ini fenomena baru. Sekali lagi ini fenomena baru. Belum pernah ada dalam sejarah keguruan Indonesia ada fenomena agensiar secara terang-terangan seperti guru konten kreator ini. Jadi kuharap ada sorot kamera yang lebih luas untuk memperlihatkan hal ini sebelum terlambat gitu. Kalau masalah-masalah pendidikan yang lainnya seperti bab pertama sama bab kedua tadi, itu aku yakin sudah dinormalisasi bertahun-tahun sepanjang ini, mulai zaman kemerdekaan, Orde Baru, Reformasi, akhirnya ya semakin semrawut gitu. Dan ini guru konten kreator ini mumpung masih lucu-lucunya ini sebenarnya bisa dicegah gitu. Kuharap kita sama-sama kompak untuk mulai aware atau menaruh harapan yang bagus lah pada dunia perkontenan ini, tapi dengan etika yang bagus. Bagaimanapun anak-anak itu ya subjek hidup, bukan properti yang digunakan untuk konten kan gitu. Apalagi oleh gurunya. Kuharap orang tua, lagi-lagi orang tua itu berhak sebenarnya untuk menagih royalti bila kejem-kejeman ini kepada guru-guru mereka itu. Ini harus ditagih ini. Anak saya jadi bahan konten kok tiap hari. Mana uangnya ini? Apalagi ada link di bio, ada jual produk digital. Kan ini makin gila sebenarnya dunia keguruan ini. Kalau dulu kita itu tingkah untuk seperti itu sembunyi-sembunyi, guru-guru senior itu nggak terpublish gitu. Kita dulu beli RPP itu masih nyelindap. Beli RPP itu ya, beli modul, beli RPP itu masih nyelindap. Cari relasi mana yang jual. Pak. Sekarang itu terang-terangan gurunya sendiri yang jual. Terang-terangan diiklankan. Bayangkan itu. Ya ini fenomena-fenomena yang harus kita cermati. Kalau dulu kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi, sekarang itu terang-terangan gitu. Dan itu legal dan difasilitasi oleh pemerintah terkadang. Ini benar-benar fenomena yang serius dalam digitalisasi keguruan di Indonesia. Kalau kita detik ini terlihat luput atau acuh, ya bisa menggelinding, menormalisasi sampai lanjutannya gitu. Bahkan Komdigi sendiri kan secara aturan sudah melarang gitu. Wong kita memotret orang lari saja itu kemarin jadi polemik kan gitu. Ini apalagi dikontenkan, dikomersialkan sebrutal ini. Bahkan terakhir Grok itu kan di X itu kan bisa diperintah dengan mudah, hanya modal foto dan lain sebagainya. Bayangkan jika ada persoalan pedofil yang berkeliaran, yang imajinasinya liar gitu. Lihat, oh ini anak kok lucu ya. Di screenshot fotonya lalu jadi imajinasi yang lain-lain, kan itu memungkinkan sekali, sangat-sangat terjadi seperti itu. Jadi ini fenomena yang harus segera dicegah. Aku harap
melalui platform Pak Gembul ini saya berterima kasih. Semoga bisa lebih aware soal isu ini. Sekali lagi saya berharap banyak. Semoga bisa lebih banyak yang aware masalah ini. Karena ini ya itu tadi, selain benar-benar baru, daya ledaknya bisa luar biasa kalau tidak segera dicegah. Terima kasih. Itu aja sih. Moderatornya, laptopnya mati. Jadi Pak Guru statement terakhir boleh. Ada cerita moderator laptopnya mati. Ya, saya tidak memiliki penjelasan lebih. Saya pikir penjelasan dari Kang Alfian itu sudah sangat mewakili permasalahan kita, dan nampak sekali Pak Alfian itu ada gemas-gemasnya. Untungnya karena beliau adalah guru bahasa Indonesia, maka kegemasan beliau itu bisa disampaikan dengan narasi yang bisa sangat dimengerti, dan kita juga berharap agar orang-orang tuh tahu apa yang menjadi masalah di dunia pendidikan kita. Saking banyaknya masalah di dunia pendidikan kita sampai kita sendiri bingung kita harus mulainya dari mana. Ya, tapi baraya semua, saya mewakili moderator yang katanya laptopnya mati ya sebenarnya. Jadi saya yang di sini adalah pembicara tiba-tiba dipaksa untuk jadi penutup dan menjadi moderator. Pak Alfian, kita pernah bertemu. Iya, Pak Gembul. Terima kasih juga karena pertemuan online ini. Kita benar-benar mengapresiasi perjuangan Pak Alfian, di mana sebagai guru beliau menyuarakan keresahan-keresahan sebagai guru dan menjadikan permasalahan-permasalahan dari dunia pendidikan ini disebarkan agar orang-orang menjadi sadar, menjadi paham bahwa kita masih punya terlalu banyak PR. Jadi sekali lagi terima kasih, dan buat netizen semuanya, kami berdua undur diri, dan insya Allah kita akan terus melihat, menyimak, dan menyajikan masalah-masalah di dunia pendidikan, dan semoga kita semua bisa menemukan solusinya. Saya pamit, undur diri, dan Pak Alfian juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Yo.